melawan fitnah kadrun pengasong khilafah tentang fikih peradaban yang difitnah oleh mereka sebagai mazhab baru yang bersumber dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa hari ini kita melihat ada pembicaraan di publik yang agak misleading ketika ada yang menganggap bahwa kita meletakkan Piagam PBB sebagai sumber hukum di dalam syariat. Islam modernisme, Islam moderat, Islam liberal, fikih PBI ya, fikih baru dan seterusnya. Ini harus kita bongkar. Tidak boleh ada yang alim, tidak boleh kita ada fikih untuk menjelaskan kebatilan pemikiran semacam ini. Ini tugas penting. Mereka tertawakan loh, pokok-pokok rekomendasi penolakan NU terhadap ide khilafah. Mereka tertawakan. Itu adalah kesalahpahaman ya, karena ya dari orang-orang yang tidak mengikuti langsung muktamarnya. Yang sebetulnya adalah bahwa muktamar itu menyimpulkan bahwa Piagam PBB berfungsi sebagai piagam kesepakatan global yang mengikat kepada umat Islam. Karena prinsip sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an-nasu ala syurutihim. Manusia, orang harus setia kepada perjanjian yang sudah dia sepakati. Karena kita semua terlibat dalam kesepakatan itu, maka kita semua umat Islam maupun non-Muslim semuanya terikat pada apa yang ada di dalam Piagam PBB itu. Ada orang yang sok-sokan, yang jauh kafaah ilmunya dari Imam Syafi'i kok mau meninggalkan kitab-kitab klasik, pura-pura menjadi mujadid yang overdosis gitu. Anak bau kencur, ngeritik Bahsul Masail internasional NU. Kesimpulannya satu, bahwa orang-orang kayak gini tuh masih berkeliaran. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya akhirnya angkat bicara mengenai fitnah Bani Kadrun terhadap fikih peradaban yang difitnah oleh mereka sebagai fikih baru yang mengambil isi dari Piagam PBB sebagai sumber untuk menentukan hukum dalam fikih peradaban tersebut. Jika dalam wawancara tersebut, Gus Yahya mengatakan itu adalah sebuah misleading dari orang-orang yang tidak mengikuti muktamar, maka kita lebih suka mengatakan bahwa itu bukan hanya merupakan misleading, namun itu adalah sebuah fitnah yang disengaja oleh kaum Bani Kadrun pengasong khilafah yang memang sengaja menfitnah hasil muktamar internasional fikih peradaban untuk mengiring persepsi umat Islam supaya menolak fikih peradaban yang dibahas oleh para ulama ahli fikih dari seluruh dunia. Kita harus paham, sebenarnya ini adalah cara lama Bani Kadrun untuk membusukkan itihad para ulama NU yang berusaha menata peradaban umat Islam bangsa Indonesia. Cara lama yang sungguh sangat kotor yang dilakukan oleh manusia-manusia sok suci yang hanya bisa menfitnah ketika mereka tak mampu lagi membantah kebenaran itihad para ulama Nahdlatul Ulama. Sebelumnya juga ada Islam Nusantara yang sudah menjadi korban pembusukan Bani Kadrun, dan ini adalah tergolong yang paling sukses dibusukkan oleh mereka. Sehingga diakui atau tidak banyak dari warga NU sendiri yang merasa alergi dengan Islam Nusantara. Padahal jelas, konsep yang diajarkan dalam Islam Nusantara adalah menjaga tradisi keislaman bangsa Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo, menjaga tradisi serta budaya asli bangsa Indonesia. Bila ada suatu tradisi dan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tugas NU adalah menghilangkan sedikit demi sedikit sesuatu yang bertentangan tersebut, tanpa harus menyesatkan dan mengkafirkan, apalagi sampai memusnahkan tradisi dan budaya itu. Dan itu adalah ciri khas ajaran para Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Namun oleh Bani Kadrun, Islam Nusantara dibusukkan sedemikian rupa, difitnah sebagai ajaran yang membenci Arab, membenci tanah asal ajaran Islam itu sendiri. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Salahkah jika umat Islam bangsa Indonesia mencintai tradisi dan budayanya sendiri? Salahkah jika bangsa Indonesia berusaha membendung budaya asing tak terkecuali budaya Arab masuk ke tanah kita, sehingga akibatnya akan mengancam tradisi dan budaya asli bangsa Indonesia?
Kenapa dengan melakukan itu, kemudian kita atau Islam Nusantara difitnah sebagai ajaran yang membenci Arab? Kita bukan bangsa yang bodoh, Islam bukanlah Arab. Kita paham mana ajaran Islam dan mana budaya Arab yang sengaja disusupkan dalam agama Islam. Dan jika sekarang banyak bangsa Indonesia yang benar-benar tidak respek kepada warga keturunan Arab, maka jangan salahkan siapa-siapa, karena itu adalah efek dari fitnahan dan ucapanmu sendiri yang sekarang mulai diwujudkan oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Kembali ke masalah fikih peradaban, fitnahan yang ditujukan kepada hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban yang dibahas oleh para ulama ahli fikih dari seluruh dunia. Caranya adalah sama ketika awal mula mereka membusukkan konsep Islam Nusantara. Sekarang tinggal kita hanya diam saja atau maju melawan fitnahan mereka. Pemerintah juga, apakah akan tetap membiarkan mereka berkoar-koar atau mau mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang sudah jelas-jelas mengusung ideologi yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara? Saya kira ini menjadi angin segar bagi pemerintah untuk secepatnya mengambil tindakan. Bukan hanya ucapan. Ini adalah sinyal kuat dari NU secara organisasi kepada pemerintah untuk secepatnya mengambil tindakan. Nanti pemerintah, negara kelimpungan. Ketika orang-orang sudah banyak yang terpapar, terus orang-orang umat ini bersatu untuk membuat sesuatu pemberontakan terhadap negara yang dianggapnya togut, negara yang dianggapnya itu negara kafir. Nanti pemerintah kelimpungan, bingung. Kemarin-kemarin mungkin NU bukan secara organisasi, perorangan NU, kiai NU, ulama-ulama NU sudah jelas banyak yang menolak tentang ide-ide gagasan-gagasan khilafah. Tetapi sekarang itu abad Nahdlatul Ulama menuju abad kedua Nahdlatul Ulama, NU secara organisasi sudah sangat jelas dan tegas menolak ide gagasan khilafah. Pemerintah harus bertindak. Ini pemerintah ini bagaimana ini sebetulnya, ini becos apa enggak? Sudah jelas itu sangat membahayakan kok. Kita ngomong apa adanya. Ini saya kritik pemerintah ini. Jangan cuma domplong, jangan cuma diam. Jangan pura-pura nggak tahu pemerintah. Sinyal dari Nahdlatul Ulama sudah jelas. Disampaikannya hasil Muktamar Internasional Fikih Peradaban di peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, serta dibacakan langsung di hadapan Presiden, adalah suatu permintaan yang jelas dari PBNU yang juga mewakili jutaan warga Nahdien, supaya pemerintah segera membuat regulasi untuk melarang segala ideologi transnasional yang jelas telah mengancam kedaulatan negara. Para pengasong khilafah yang selalu bebas koar-koar di media mengkampanyekan ideologi sesatnya adalah jelas bentuk ketidakpecusan pemerintah dalam menghadang gerakan mereka. Dalam hal ini kritik kita jelas sangat keras terhadap semua elemen pemerintah, termasuk juga di dalamnya Gus Menteri Yakut Khalil Qomas. Ketika berada di luar pemerintahan, bertugas sebagai Panglima Banser NU dengan anggota lebih dari 7 juta pasukan, Gus Menteri jelas sangat tegas terhadap kelompok-kelompok mereka. Dan dengan masuknya ke pemerintahan, dari awal kita sudah sangat berharap beliau akan mampu memotong habis segala gerakan kelompok mereka, supaya pada akhirnya gerombolan mereka akan habis dengan peran Gus Menteri di dalam pemerintahan. Harapan yang begitu tinggi namun sepertinya masih jauh dari ekspektasi, membuat kita tentu akan merasa sangat kecewa jika keberadaan Gus Menteri di dalam pemerintahan ternyata tak mampu melobi Presiden Jokowi menghabisi gerakan Khilafah Bani Kadrun. Maka alangkah baiknya Gus Menteri menarik diri dan kembali berjuang di luar pemerintahan untuk melawan segala bentuk kelompok yang mengusung ideologi transnasional. Itu adalah jalan terbaik, karena terbukti ketika Gus Menteri terlihat besar dengan Banser NU-nya, itu lebih dipandang dan lebih didengar oleh pemerintah daripada harus masuk ke dalamnya. Kita akan terus mengkritik pemerintah dalam hal ini, sampai pada akhirnya regulasi akan dikeluarkan, sehingga gerakan Bani Kadrun pengasong khilafah bisa dihadang, hingga paham sesatnya bisa dimusnahkan dari bumi Nusantara.